1 M. Kenapa? Ini rumah Ustaz. Ana jual 19 M. Ternyata sama sohib ana dijual 20 M. Ana rugi Ustaz. Loh, rugi dari mana antum? Dia memang bukan milik antum, kok bisa rugi antum. Ada satu orang gila jemaah. Dia beli lukisan. Di kampung, di desa sana. 150.000. Akhirnya dia jual 1,5 juta. Untung berapa jemaah? 10 kali lipat. Dijual sama orang. Sama orang ini dijual 150 juta. Merasa rugi yang jual 1,5 juta, rugi banyak anak kata dia. Loh, rugi dari mana tuh? Seharusnya anak jual 150 juta. Enggak, antum itu untung. Bayangin, yang jual 150.000 nggak merasa rugi. Antum jual 1,5 juta, kok bisa merasa rugi antum? Itulah manusia. Gila nih orang jamaah. Karena memikir, ya Allah seharusnya. Seharusnya dari mana? Nggak ada seharusnya. Udah punya antum tuh seperti itu. Itu urusan dunia, kita sampai stres, sampai gila. Tapi urusan akhirat kita kehilangan waktu. Ya Allah. Anak tadi masjid sudah bubar Ustaz. Pernah kita menyesal dengan pagi hari tadi kita telat ke masjid. Yang ada enggak? Ya udah takdirnya. Kalau urusan akhirat, dia takdir. Urusan dunia enggak. Karena kita tidak menghargai akhirat jemaah. Ahibati fillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengajarkan kepada kita bagaimana memanfaatkan waktu kita ini. Waktu kita enggak sama dari sisi ajal itu kapan datang. Tapi kata Nabi SAW, khairun nas, man tala umruhu, wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia itu, yang panjang umurnya, baik amalannya. Wa syarrun nas, man tala umruhu, wa sa'a amaluhu. Dan manusia yang paling buruk, yang panjang umurnya, buruk. Kenal kitab Riyadhus Shalihin. Siapa yang ngarang? Imam Nawawi. Arba'in Nawawiyah. Imam Nawawi. Beliau meninggal jamaah nggak punya anak. Karena beliau meninggal sebelum menikah. Umur beliau nggak panjang. 45 tahun beliau meninggal dunia. Tapi sampai hari ini. Beliau dapat tambahan umur terus. Dengan apa? Dengan diingat kebaikannya oleh manusia. Maka bagaimana antum, kalau tadi sebaik-baiknya manusia yang panjang umurnya, nih Imam Nawawi udah mati. Beliau insya Allah meninggal dunia itu tahun 676. Beliau lahir 631. Ya, 45 tahun beliau hidup di muka bumi ini. Tapi sampai hari ini sama diingat kebaikannya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Nih anak-anak yang menghafal Arba'in Nawawiyah yang ditulis oleh Imam Nawawi, terus pahala itu dapat tuh Imam Nawawi. Maka dikatakan wadzikru lil insani umrun tsani, dan diingatnya, dikenangnya manusia kebaikan dia itu adalah umur tambahan buat dia. Enggak mati-mati seakan dia jemaah. Dan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau di muka bumi cuma 63 tahun. Tapi setiap hari kita mengatakan Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Terus kita mengatakan itu. Apa kata Nabi SAW dalam hadis riwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadraknya? Igtanim khamsan qabla khamsin. Engkau manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara yang lainnya datang. Disinilah kita memanfaatkan sisa umur kita. Yang pertama kata Nabi SAW, syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum engkau tua. Masa mudamu. Karena orang kalau sudah tua, itu banyak menyesali masa mudanya. Tapi mau gimana? Dulu Ustaz ketika muda Ustaz, anak maraton Ustaz. 40 kilo. Juara 1 anak Ustaz. Anak goes. Berapa kilo yang goes? 80 kilo Ustaz. Nah, baik. Tapi dulu ke masjid enggak?
Ya itu Ustaz. Iya. Masjid deket Ustaz, 500 meter dari rumah. Nggak pernah nyampe kecuali Jumatan. Ustaz. Merasakan dia. Masa muda itu udah habis. Sekarang dia udah tua. Sekarang ke masjid. Iya Ustaz, ke masjid. Tapi udah nggak bisa jalan kaki Ustaz, naik motor. Dia kehilangan masa-masa emas dia. Yang seharusnya dia manfaatkan untuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Dan kalau dia manfaatkan masa muda yang masih muda, manfaatkan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Nanti engkau tua renta dan tidak mampu mengamalkan yang dulu pernah engkau amalkan. Karena engkau sakit, lemah, engkau tetap dapat pahalanya. Ada orang tua yang nggak bisa ke masjid lagi. Nggak bisa ke masjid, Ustaz. Sudah. Jalan dikit, ngos-ngosan, Ustaz. Tapi ketika muda dia sering ke masjid, dicatat tuh sama malaikat. Duduk di rumahnya dicatat ke masjid. Manfaat seumur kita yang ada ini. Syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum engkau tua. Anak muda ini Masya Allah jemaah. Main bola, main futsal berapa menit? 25 kali 2. Kalau main bola lapangan besar, 45 menit. Masya Allah. Sholat malam, 5 menit. 5 menit. Iya Ustaz, daripada nggak sholat. Allahu Akbar. Jadi memang pikirannya duniawi banget dia jemaah. Manfaatkan seharusnya. Paling tidak sama. Engkau main bola, berapa menit, kerjakan sholat malam. Seperti itu. Karena main bola itu, niatkan untuk jaga kesehatan. Engkau dapat pahala. Ana mau main bola, kenapa? Supaya ana bisa bangun malam 2 jam, Ustaz. Oh, Masya Allah. Pahala. Antum main bolanya dihitung pahala. Goesnya dihitung pahala. Bangun malamnya pahala lagi. Makanya subhanallah dikatakan adatul arifin ibadah. Kebiasaan orang-orang yang kenal sama Allah itu bernilai ibadah. Kebiasaan. Wa ibadatul awam ada. Orang awam ibadahnya kebiasaan. Kenapa antum sholat? Ya Pak Ustaz, dari dulu sudah sholat saya Pak Ustaz. Jadi karena kebiasaan aja. Antum kenapa puasa? Oh anak dari kecil puasa Pak Ustaz. Ya sampai sekarang enak kok nggak apa-apa, nggak ngerasakan lapar anak puasa. Nilai ibadahnya di mana? Tapi orang yang arif billah tidurnya ibadah. Makannya ibadah. Larinya ibadah. Olahraganya ibadah. Jualannya ibadah. Maka bagaimana sekarang memanfaatkan waktu itu jemaah? Sama waktu kita sempit. Maka yang muda, tolong. Kekuatanmu, energimu gunakan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Antum yang muda-muda ini kalau pegang handphone, nonton YouTube kuat berapa jam? Ana mau tanya yang muda-muda ini. Antum kuat berapa jam? 2 jam. Kasih hadiahnya. InsyaAllah. Barakallahu fikum. Kalau sholat malam berapa jam? Tuh jemaah. Kita coba bandingkan kondisi kita sekarang. Kita cari dunia berapa banyak. Enggak usah, anak cari dunia niatnya buat akhirat. Iya. Abu Bakar kaya raya. Umar kaya raya. Utsman bin Affan, Masya Allah. Abdurrahman bin Auf, Masya Allah. Engkau tahu Utsman bin Affan? Sekali sholat malam, Allahu Akbar. Dia baca Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Baru rukuk ketika membaca minal jinnati wan nas. Tuh orang kaya dulu tuh. Dia tahu dunia ini adalah tempat berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Kita lihat bagaimana Umar bin Khattab lari kenceng jamaah. Demi apa? Demi mengalahkan Utsman bin Affan. Demi mengalahkan Ali bin Abi Thalib. Umar itu masuk Islamnya terlambat. Lebih dulu siapa sama Utsman? Lebih dulu Utsman. Lebih dulu siapa dibandingkan sama Ali bin Abi Thalib? Lebih dulu Ali. Dibandingkan Abdurrahman bin Auf. Lebih dulu Abdurrahman bin Auf. Dibandingkan dengan Talha bin Ubaidah. Lebih dulu mereka. Bandingkan siapa lagi? 10 sahabat dijamin masuk surga. Semuanya yang 9 itu masuk Islam sebelum Umar. Umar masih hidup 5 tahun itu penuh dengan kekejaman. Kejam Umar sebelum masuk Islam. Tapi ketika dia masuk Islam, dia lari jamaah. Sampai berada setelah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi nomor 2 dia jamaah.
Maka yang telah